Semangat Mama Jarwo. Nah, jadi Anda yang datang ke sini usahakan sampai Oktober mau pemilu dapatkan 100 orang di satu kota Madia. Bikin fotonya, upload ke sini. Tujuannya apa? 1 juta posko ini akan menjadi 1 juta relawan yang akan mengawal pemilihan suara nyata. Ya. Kita yang mengawal di semua TPS, kita yang ngawal. Khusus pilpres ya, pilpres Pak ya. Untuk pilpres, ya, untuk pilpres. Jadi tidak lagi ada jual beli suara, ya, tidak ada lagi jual beli suara. Saya nggak tahu siapa yang jual, nggak tahu yang beli, tapi itu terjadi, ya. Tapi kalau kita bisa kawal, presiden kita, calon presiden kita Pak Ganjar pasti kepilih, ya. Oke, itu saja. Terima kasih waktunya. Salam Jarwo Center, merdeka. Merdeka. Ini ibu-ibu aktif semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena perjalanan Mama Jarwo ini panjang. Bongkar pasang, nggak pernah deklarasi. Tapi akhirnya pada hari ini 5 Mei 2023 terselenggara juga. Dan saya apresiasi Bu Isda dan kawan-kawan. Nah, pesan saya satu, pada kawan-kawan yang sudah sempat hadir, tolong aktif dan meluangkan waktu atau kalau bisa malah jadi pengurus di Mama Jarwo. Karena di Mama Jarwo ini berat tugasnya. Saya ngasih ke Bu Isda sama Bu Yeti. Bu Yeti yang suruh memandu, Bu Isda ketuanya, yaitu gak tanggung-tanggung Mama Jarwo jejaring Nusantara. Jadi Mama Jarwo se-Indonesia yang harus dirangkul, yang harus dirangkul. Kalau tidak mampu membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten kota, cukup nanti Mama Jarwo membentuk kepengurusan di tingkat provinsi aja. Misalnya, nah ini pengurus pusatnya siapa? Terus nanti dibentuk juga kepengurusan Mama Jarwo di tingkat DKI Jakarta. Terus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus selanjutnya sampai ke dari Aceh sampai ke Papua. Ya pelan-pelan aja semuanya. Yang penting ketika nanti dibutuhkan dalam pemenangan pilpres, mudah-mudahan Mama Jarwo udah siap semua. Tapi walaupun nanti pengurusnya seluruhnya emak-emak, Jarwo Center sudah menekankan bahwa kita akan fokus memenangkan Jarwo itu, Ganjar Pranowo, khusus di segmen milenial. Jadi seluruh kegiatan, baik itu Mama Jarwo maupun dengan Jarwo yang lain, semua kegiatannya itu berbasis milenial. Misalnya, Mama Jarwo membuat acara sembako murah, misal, gitu ya, sembako murah. Jualnya itu di sekolah, gitu, atau di madrasah, atau di mana lah, yang di situ terdapat komunitas milenial, bukan lagi di masyarakat umum. Terus mengadakan bakti sosial juga misalnya. Nah, bakti sosial juga di tempat-tempat di mana milenial itu ada. Terus semua tahu titik-titik kerumunan milenial itu pasti di tempat-tempat, di kafe-kafe, di tempat-tempat hiburan atau apalah. Nah, seluruh kegiatan fokusnya ke sana. Walaupun penyelenggaranya yaitu Mama gitu. Tapi segmennya yang direkrut, yang dirangkul, yang diajak tetap harus milenial. Nah, pertanyaannya, kenapa harus milenial? Dari data KPU, data pemilih,
40% itu yaitu pemilih yang bukan milenial. 60% dari Sabang sampai Merauke dari total jumlah pemilih itu milenial. Pengertian milenial itu ada tiga. Satu, milenial itu sendiri. Kedua, Gen Z yang dia generasi alpha. Generasi alpha, Gen Z baru milenial. Generasi alpha itu yaitu generasi seusia kurang lebih SMA, itu generasi alpha. Nah, terus kalau generasi Gen Z itu kurang lebih mereka yang sedang kuliah sampai sampai kuliah S2 atau apa, itu generasi Gen Z. Ya. Nah, yang milenialnya itu yaitu yang mereka sudah kerja sampai kurang lebih usianya 35 tahun. Gitu. Nah, biar teman-teman mak-mak jadi semua biar paham ya. Nah, segmen mana yang harus direkrut, yaitu dari umur 17 sampai umur 35 tahun. Itu segmennya. Nah, kenapa harus itu? Karena yang 40% itu yang 35 sampai KTP-nya seumur hidup, ya kan, yang udah 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, semua nih KTP-nya seumur hidup, atau sampai manula, itu udah nggak perlu lagi disentuh. Kenapa? Karena mereka itu rata-rata sudah punya pilihan. Kayak seperti ibu-ibu nih, mak-mak di sini, kan pasti udah punya pilihan. Jadi ditarik ke kanan, ditarik ke kiri itu susah, udah nggak bisa. Karena masing-masing sudah punya pilihan. Begitu juga ibu-ibu, mak-mak, bapak-bapak yang ada di sana. Kita tarik untuk mendukung Jaro apa segala macam, benar-benar udah sulit. Kalau toh kita dapat pun persentasenya kecil dan biaya tinggi. Nah, makanya kenapa harus di Gen Z? Nah, di Gen Z itu, di generasi milenial, generasi alpha itu masih fluktuatif, dia masih labil. Mereka masih bisa ke kanan, masih bisa ke kiri. Kadang-kadang malah diminta sama orang tuanya untuk dukung si A, dia nggak ikut. Dia malah ikut teman-temannya. Oh, teman-temannya dukung Ganjar, udah ikut Ganjar. Padahal orang tuanya misalnya dukung kandidat yang lain, atau sebaliknya, gitu. Nah, disinilah kita harus jaga, karena kata kunci nanti untuk pemenangan Ganjar ada di generasi itu, ada di 17 sampai 35 tahun. Ketika kita bisa menguasai generasi itu, insya Allah kita pasti menang. Nah, di situ kawan-kawan sekalian, ibu-ibu sekalian, mak-mak sekalian, saya menekankan nanti segala sesuatunya yang direncanakan, baik itu kegiatan yang sifatnya sosial maupun sosialisasi maupun pengenalan segala macam, itu harus di basis milenial. Gitu. Jangan di luar itu, karena buang waktu. Percaya, kita ngumpulin 500 orang, 1000 orang, mak-mak, nanti yang nyumbang suara Ganjar ya paling cuma 100-200 karena kita salah ngumpulin orang, sudah semuanya dikumpulin, dikasih makan, dikasih apa gitu enggak kan, jadi mubazir gitu kan. Nanti tadi yang saya bilang percuma. Nah, karena segmen itu sudah ada komunitas lain, atau sudah ada relawan lain, atau sudah ada kekuatan lain yang menggarap. Sedangkan relawan ini kita dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan logistik dan keterbatasan lain-lain, jadi harus mainnya fokus gitu. Dan supaya jelas juga kontribusi kita dalam kemenangan bagaimana. Nah, disitulah untuk memperjelas kontribusi kita dalam pemenangan bagaimana, jadi kita harus fokus bermain. Nah, sambil
nanti Bu Isda dan kawan-kawan membentuk kepengurusan di setiap provinsi. Begitu juga nanti Bu Isda dan kawan-kawan juga harus menerangkan kenapa harus basis milenial yang digarap, apa plus minusnya kita menggarap basis milenial, ya terutama dimulai dari keluarga kita sendiri, yaitu keluarga kita sendiri, ada anak-anak kita, ibu-ibu yang sudah punya mantu, punya ini, ada mantu kita, ada ponakan kita, sepupu, mulailah dari situ, tetangga, kena juga, tetangga, dari saudara, Iya. nah terus baru ke masyarakat, gitu. Nah di sini kehadiran saya semata-mata cuma hanya untuk menekankan ini. Kenapa? Supaya mak-mak militan yang hadir di sini tidak salah langkah, tidak salah bermain, tidak salah strategi. Nah, karena berapapun investasi kita, yaitu investasi waktu, pemikiran dan biaya, itu sangat berharga. Nah, supaya investasi itu tidak terbuang percuma, saya mengarahkan, karena di Jaro Center ini sudah sepakat seluruh organ yang tergabung dalam Jaro Center itu semuanya bergerak untuk basis milenial, supaya juga kontribusi kita dalam pemenangan pilpres itu jelas. Kita bisa membantu, kita bisa mendukung, kita bisa memberi suara kepada Ganjar Pranowo berapa persen, berapa juta misalnya begitu. Nah, dari basis apa? Dari basis milenial. Di mana aja? Nah, nanti kita lihat di mana milenial itu menang, di mana milenial itu maksimal, itulah kontribusi kita. Supaya juga tidak overlap, tidak tumpang tindih dengan relawan-relawan yang lain. Ya, saya rasa pengarang saya untuk Mama ya cukup sekian. Tapi sekali lagi saya pesan kepada Bu Isda dan kawan-kawan nanti sebagai pengurus pusat, coba kejar untuk sukses konsolidasi yang dari Sabang sampai Merauke, terutama difokuskan Jawa Bali dulu, karena daerah Jawa Bali inilah yang sangat strategis. Difokuskan Jawa Bali. Nah, kalau itu berat sampai ke tingkat kabupaten kota, cukup membentuk kepengurusan di tingkat provinsi. Gitu. Nah, karena kita dikejar waktu, sebentar lagi juga nanti pendaftaran, terus masuk masa kampanye segala macam, ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan Juni tanggal 10 atau 10-11 Juni, Jaro Center ini akan mengadakan sarasehan relawan dan rakor di Bandung. Nah, untuk syarat jadi peserta rakor saya sudah umumkan, yaitu salah satunya sudah sukses konsolidasi, membentuk kepengurusan lengkap, walaupun misalnya belum 100% dari Sabang sampai Merauke, hingga ada 50%. Terus kedua, kawan-kawan mak-mak juga turut serta dalam program berikutnya, yaitu di Jaro Center itu ada program 1.000.000 posko. 1.000.000 posko. Nah, 1.000.000 posko itu dibentuk per kabupaten kota itu minimal 100 posko. Minimal 100 posko. Nah, jadi nanti Bu Isda dan kawan-kawan melalui pengurus provinsi yang sudah dibentuk memerintahkan masing-masing pengurus itu membentuk 100 posko di masing-masing kabupaten kota. Poskonya itu posko Jaro Center, dan itu nanti Bu Isda dan kawan-kawan cukup memberikan daftar nama, alamat, nomor telepon, dan beberapa lagi syarat-syarat yang lain. Nanti ada formnya. Sebanyak masing-masing kabupaten kota itu 100 titik, dan juga nanti diserahkan ke Bu Yeti sama Pak Erwin. Nah, setelah data itu yang 100 titik itu di per kabupaten kota terpenuhi, nanti di masing-masing posko itu kita pasang spanduk ukuran 1x2 meter. Nah, spanduknya ibu-ibu sudah nggak perlu mikirin lagi, nanti spanduknya dari Jaro Center.
spanduknya dikirim dari kami, data yang sudah dicantumkan, data yang sudah dikirim itu nanti berdasarkan data itulah spanduk-spanduk itu dipasang. Tapi spanduk itu baru kita produksi, baru kita kirim setelah daftar yang dikirim ke kami itu masing-masing kabupaten kota sejumlah 100 titik. Setelah 100 titik baru kita kirim. Tapi selama belum mencapai 100 posko belum kita tindak lanjuti. Itulah salah satu program yang sangat urgent yang di depan mata yang harus dibantu oleh kawan-kawan semua, ibu-ibu semua, mama sekalian untuk disukseskan. Nah, buat apa posko itu dibentuk? Nah, posko itu dibentuk nanti tadi ketika Bu Ista dan kawan-kawan menjalankan program misalnya luar sembako murah, bakti sosial atau apa. Posko-posko inilah menjadi titik-titik pergerakan. Titik-titik pergerakan ketika nanti ada logistik yang dikirim dari Jaro Center, posko inilah dari tempat distribusinya. Makanya masing-masing organ itu mempunyai posko sendiri-sendiri, mempunyai titik sendiri-sendiri, dan itulah yang nanti menjadi sentral di tingkat basis untuk apa? Untuk pergerakan merekrut seluruh jejaring milenial yang ada. Walaupun misalnya yang jadi pengurus poskonya tetap mama, nggak apa-apa. Tapi ketika posko ini merekrut pemilih segala macam tetap harus milenial. Itu. Pengurus posko bisa juga itu dirangkap dengan milenial itu sendiri atau dengan mama itu sendiri. Tapi ketika kita beraksi, kita berbuat, kita bergerak ke masyarakat, tetap yang harus kita rekrut, yang harus kita rangkul, yaitu basis milenial. Ya, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini memberi manfaat, dan saya sekali lagi mengapresiasi dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Pertama, jangan pernah ragu, jangan pernah juga merasa lelah karena kita ini relawan. Dan mumpung masih di awal, ketika kawan-kawan yang tidak siap, mama yang tidak siap, tidak bersedia, yang mengingat tidak usah bergabung. Daripada nanti ketika bergabung merasa terbebani, merasa berat dan lain-lain. Karena prinsip dari kerja relawan itu yaitu membangun kemandirian. Dalam kita membangun kemandirian ke depan, misalnya di situ ada peluang, di situ ada rezeki, di situ ada kesempatan, itu lain cerita, itu lain soal. Tapi yang harus kita kedepankan, yang harus kita mulai, yaitu membangun kemandirian. Karena ya jangankan kita yang sebagai relawan, parpol pun tidak akan bisa bergerak ketika tidak ada logistik, tidak ada sumber daya manusia. Tapi itu semua diupayakan oleh masing-masing kelompok atau masing-masing kekuatan itu sendiri. Begitu juga nanti kita di relawan, nanti tinggal Bu Ista berbagi siapa yang tugasnya membangun jaringan, siapa yang tugasnya memobilisasi logistik, pendanaan, siapa yang tugasnya untuk merencanakan kegiatan. Dibagi aja dalam pengurus pusat, begitu juga dalam pengurus di tingkat provinsi. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.